Kenaikanmu bersama awan yang biru. Kau naik untuk menyiapkan rumah bagiku Kau akan datang lagi untuk menjemputku. dan membawaku ke rumah bersamamu. Kini aku telah menanti kedatanganmu, Berjaga-jaga selalu aku setiap waktu. karena tak tahu kapan kau menjemputku. Tak tahu juga aku akhir dari segala sesuatu, Penghibur telah Bapa kirim kepadaku, yang kan senantiasa menyertaiku yang akan mengajarkan segala sesuatu. dan mengingatkanku semua ajaranmu. Terima kasih Bapa di surga, Aku akan menjadi hamba yang setia, yang mempertanggungjawabkan yang aku bisa. agar hidupku berkenan kepada Bapa. Kiranya ibadah raya peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini akan menjadi kekuatan baru, Pengharapan baru serta kemenangan baru bagi kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Ingin nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kita datang menyembah Dia, Raja yang hebat, Raja keagungan. Dia telah naik ke sorga dan Dia menyiapkan tempat yang istimewa buat kita semua. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. mari bertepuk tangan bersama, bersorak-sorai bagi Dia Raja kita. Haleluya.
Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan genap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Haleluya. Kita datang pagi hari ini, kita akan memuja, menyembah Dia Raja kita yang ajaib, Dia Raja kita yang hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pengharapan kami tetap selalu ada di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau telah naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi kami. Sebab Engkaulah yang menjanjikan kekekalan yang abadi bagi kami semua. Sehingga kami selalu berpengharapan yang sejati hanya di dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan, semua yang kami hadapi di dunia ini hanya sementara. Dan semua yang kami kerjakan selama kami hidup di dalam dunia ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Karena kami percaya bahwa semua inilah yang akan membawa kami pada kekekalan. Terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan
hormat dan kuasa. Kau mulia, Mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya. haleluya. Dari surga datang untuk Mari kita semua menyembah Dia sambil angkat tanganmu. Haleluya, dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. hormat dan Muliakanlah Yesus Raja. Mari katakan bersama, mulia, Sembah Raja mulia, Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan Mari katakan bersama, jadi Raja. Haleluya, Kau Raja kami yang hebat, Kau Allah kami yang perkasa. Kuasa-Mu telah mengalahkan segalanya bagi kami Tuhan. Engkau yang telah mengalahkan maut, Engkau yang telah memberikan kemenangan yang gilang gemilang bagi kami. Kami percaya Engkau juga yang menyiapkan tempat di sorga yang kekal bagi kami semua. Dan terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu bagi kami. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Kau Allah kami yang besar, Kau Allah kami yang hebat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan
jemaat sekalian sama-sama katakan, yang telah mati dibangkitkan. amin, haleluya. Jadi Raja. Mari kita berikan kemuliaan bagi Raja kita yang ajaib, Raja di atas segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya kami menyembah Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang hebat, Engkau Raja di atas segala raja. Dan pagi ini Tuhan, kami sungguh sangat bersuka cita karena kami tahu, karena kami yakin bahwa Engkau Allah, Engkau Raja yang hidup. Engkau menyiapkan tempat yang terbaik bagi kami, sehingga kami tidak perlu takut Tuhan menghadapi apapun di tengah-tengah pergumulan hidup kami, mengalami segala macam problema dalam hidup kami tidak perlu takut, karena kami tahu Tuhan bahwa kehidupan di dunia ini sifatnya sementara, tapi suatu saat kami akan bersama-sama dengan Engkau Raja kemuliaan, Raja kami yang hebat dan dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Kamis yang luar biasa ini Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kami untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan ada pengharapan yang sejati dan ada kemenangan yang sejati yang Tuhan siapkan bagi kami hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan buka ibadah live streaming kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya dimanapun jemaat GPDI Keluarga Ilahi sedang ada saat ini Tuhan, mereka sama-sama bersama-sama dengan kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan hadir di setiap persekutuan kami, Tuhan hadir di setiap rumah-rumah kami, dimanapun live streaming ini diputar Tuhan, dimanapun live streaming ini disaksikan. Kami percaya ada mujizat Allah terjadi di tempat itu, ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan bagi kami di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, bekerjalah dengan dahsyat bagi kami Tuhan. Jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing yang sedang menyaksikan live streaming ini Tuhan, kami percaya kami semua menerima berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan, menyenangkan hatimu, memberikan yang terbaik bagi Engkau hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, sekalipun ibadah raya peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pagi hari ini masih ditampilkan dan masih dalam bentuk live streaming, tapi saya percaya seperti yang saya katakan tadi, kalau Roh Kudus ada di tengah-tengah persekutuan kita, maka sesuatu yang dahsyat dan besar akan terjadi di tengah-tengah kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita menyembah Dia, Raja yang hebat, Raja yang hidup, Dia Allah kita yang berkuasa. Haleluya. Mungkin saudara di rumah dimanapun saudara boleh suami istri tos kiri kanan dengan anak-anak saudara ya. Karena tidak ada orang lain di rumah saudara, jadi boleh salaman, boleh tos saudara. Dan katakan kemenangan jadi bagian kita pagi hari ini, sebab kita punya Raja yang hebat. Haleluya. Woo! Tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Katakan kemenangannya. Belenggu dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu, oleh darah-Mu yang bebaskanku. katakan, Kau Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. tiada takut, Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Oh, haleluya.
tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Katakan kemenangannya. Oh, belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Katakan, telah dikalahkan oleh darahmu, oleh darahmu yang bebaskan. Mari semua memuji Dia Raja kita. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Saudara punya Allah yang hebat, punya Raja yang hebat. Mari tepuk tangan dengan semangat pagi hari ini. Dulu sekarang selamanya Berkuasa atas segalanya, namamu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup, dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya, namamu yang ku serukan. Amin. Kaulah Raja penebus yang hidup. Katakan bersama. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, Yes. di dalamku. Katakan tiada takut, Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kaulah Raja, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Hamba Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Haleluya. Katakan bersamamu, bersamamu, bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur, kita berpengharapan di dalam Tuhan karena Dia Raja yang hebat. Kalau Dia Raja, Dia berkuasa melakukan segala-galanya bagi saya dan saudara. Amin saudara. Tidak ada takut, tidak ada gentar dalam hidup kita karena kita percaya kita menyembah Raja yang ajaib dan luar biasa. Puji Tuhan. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, untuk saat ini kami masih menyiapkan aplikasi link aja bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan korban persembahan. Dan saya mewakili Bapak Gembala, Ibu Gembala beserta seluruh hamba Tuhan, pemimpin di gereja ini. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang terus menabur, yang terus memberikan persembahan dengan penuh kasih, mengembalikan milik Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini saudara. Saya mendengar ada begitu banyak jemaat yang terus berkorban bagi gereja ini, berkorban bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Saya percaya saudara, ketika saudara menabur di masa-masa yang sulit, maka saudara akan menuai dengan melimpah. Amin. Haleluya. Sebab itu pagi hari ini kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk memberikan yang sekasih-kasihnya bagi persembahan di tempat ini Bapak Ibu Saudara untuk operasional gereja kita. Seperti yang berulang-ulang kali selalu saya sampaikan saudara bahwa sekalipun tidak ada ibadah raya tetapi operasional gereja ini tetap berjalan. Maka kami sangat mengharapkan Bapak Ibu jemaat semua yang ada, khususnya GPDI Keluarga Ilahi, saudara ya, jemaat GPDI Keluarga Ilahi untuk terus mensupport, memberikan korban persembahan, mengembalikan milik Tuhan. Dan saya percaya saudara bahwa berkat-berkat Tuhan jadi bagian dalam hidup kita. Kita akan memberikan korban persembahan.
yang bisa memberikan lewat aplikasi link aja, Bapak Ibu Saudara tinggal scan barcode, dan juga kalau Bapak Ibu Saudara mau lewat transfer juga boleh mentransfer ke rekening yang sudah ditampilkan di monitor. Puji Tuhan, saya percaya bahwa saudara pasti sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara, sambil kami menyanyikan pujian ini, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan korban persembahan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Hari ini Dia hidup bagi kita. Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Katakan ku tak gentar. Haleluya. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan haleluya. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. 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 Boleh sekali lagi kita semua berikan kemuliaan yang panjang meriah bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah kami yang hidup, dan kami tahu Engkau yang pegang hari esok kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami tahu Tuhan, hari esok kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Sebab Dia hidup.
Ada hari esok, sebabnya hidup. Ku tak gentar, Ku tak gentar, karena ku tahu karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. sebab Dia hidup, Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. ku tak gentar, Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. katakan hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, Hidup jadi berarti sebab katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, haleluya. Mari dimanapun engkau saat ini, mari naikkan penyembahanmu kepada Dia yang telah hidup, bangkit dari kematian, menyatakan diri kepada para muridnya, membuktikan bahwa Dialah buah sulung kebangkitan. Ada kebangkitan, ada hidup dalam dirinya. Dan hari ini kita memperingati kenaikan Dia ke surga. Peristiwa itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Namun saat ini kita terus memperingatinya, karena kita percaya bahwa ada makna yang indah di balik kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Oh haleluya. Dan saat hari-hari ini, di akhir zaman, di penghujung daripada zaman yang akhir ini, kita sementara menantikan kedatangannya pada kali yang kedua. Itulah iman kami semua umat-Mu yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, tertuju pada penantian kami untuk kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Itu sebabnya setiap tahun seperti pada hari ini, kami kembali memperingati kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Sebab kami menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua untuk menjemput gereja-Mu Tuhan di akhir zaman. Kami siap menantikan Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau telah datang ke dalam dunia. Firman yang hidup, Tuhan yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi, boleh hadir di tengah-tengah umat-Nya, menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh haleluya. Dan telah kembali ke tahtanya di surga untuk menyediakan tempat bagi kami semua. Oh dan kini Tuhan Yesus, kami dengan penuh sukacita menantikan Engkau Tuhan, menantikan Engkau datang pada kali yang kedua. Kami percaya penantian kami tidak akan pernah sia-sia. Iman kami terus kepada Engkau, melekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya ada kuasa ibadah kami nikmati pada pagi hari ini. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati Tuhan Yesus. Engkau melawat kami semua. Setelah kami memuji menyembah Engkau, dan Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami, dan Engkau duduk bertata di atas pujian umat-Mu. Kini tiba saatnya Tuhan,
Engkau akan berbicara dari hatimu yang paling dalam melalui hamba-Mu yang sederhana ini, yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa urapan kuasa-Mu Tuhan. Itu sebabnya pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, perkataan hamba-Mu ini, untuk jadi saluran berkat penyampaian firman-Mu kepada umat-Mu Tuhan. Baik kami yang ada di gereja ini, maupun di setiap dimanapun jemaat-Mu yang menyaksikan siaran tayangan ini Tuhan. Semua akan dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Oh terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami. Urapi seberapa telinga hati yang bisa mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Supaya kami semua bisa berjumpa Tuhan dengan kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Memerdekakan dari dosa, memerdekakan dari sakit penyakit, memerdekakan dari segala macam kemunduran, kekurangan, kelemahan, dan ketakberdayaan. Memerdekakan, memampukan kami. Dan kasih-Mu yang memulihkan setiap hati yang ada, dan kuasa-Mu yang mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang imannya diteguhkan di dalam firman-Mu. Kami siap dengan firman-Mu. Itu sebabnya kami bersatu hati mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh sikap keangkuhan manusia yang menentang pengenalan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya di bawah kuasa otoritas firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, yang mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, berserah dan bersyukur. Perindukan firman Tuhan diberitakan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik engkau yang ada di gereja ini, pada pelayan altar, dan semua Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun engkau menyaksikan siaran atau tayangan lewat liputan langsung, live streaming ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kami mengucapkan selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih buat Ibu Pendeta Yulfi dan semua tim pelayan altar yang sudah menyelenggarakan ibadah ini. Terus memberkati pelayanan hamba Tuhan. Dan juga terima kasih buat tim multimedia yang sudah bisa menayangkan siaran liputan langsung ini, ibadah ini. Terima kasih hamba Tuhan terlibat dalam multimedia. Dan terima kasih juga untuk Ibu Desi yang sudah mendekorasi gereja ini supaya bisa kelihatan berbeda, khususnya event spesial pada pagi hari ini. Dan juga semua Bapak Saudara yang bisa menyaksikan tayang ini, kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Dan mari sama-sama kita akan menikmati firman Tuhan. Ya, kami di gereja ya, bersama Sisi Pastori, ada Oma Gembala, ada Apo, ada anak-anak Nia, Dinia, semua bisa hadir ya, Tuhan memberkati. Dan semua kita yang ada saat ini, kita akan menikmati firman Tuhan. Baik Bapak Saudara, ini adalah momen khusus kita ya, peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan untuk firman Tuhan kita akan lihat, belajar bersama-sama tentang peristiwa ini, peristiwa yang memang benar-benar pernah terjadi. Bapak Ibu Saudara, bukan cuma kitab suci yang mengisahkan kejadian peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Ya, bahkan sejak sebelum kelahirannya telah dinubuatkan oleh para nabi di dalam kitab suci. Dan kelahirannya juga ya, disaksikan oleh banyak orang, oleh para gembala, oleh orang Majus, dan banyak lagi yang menyaksikan kelahiran Yesus. Dan dia bertumbuh sampai menjadi dewasa, dan dia melayani begitu banyak ribuan orang yang menyaksikan dan mengikuti dia, sampai akhirnya dia naik di atas kayu salib sebagai puncak pelayanannya untuk penebusan, pendamaian umat manusia di hadapan Tuhan. Dan kemudian dia bangkit dari antara kematian, menunjukkan bahwa dialah buah sulung kebangkitan, dan ada pengharapan, ada kehidupan bagi orang yang percaya kepada dia. Pasti akan bangkit, tidak akan mati selamanya. Dan kemudian setelah disaksikan oleh sekian banyak murid, kata kitab suci ada 500 orang yang melihat kebangkitannya. Kemudian dia naik ke surga. Nah, semua peristiwa itu Bapak Saudara tercatat, tertulis di dalam kitab suci, di dalam Alkitab yang kita imani bersama sebagai firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Semua kisah Tuhan Yesus sebelum dia dilahirkan telah dinubuatkan oleh para nabi. Dia lahir, menjadi besar dan dewasa melayani, naik di kayu salib, dan kemudian bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Dan sekarang kita sedang menantikan kedatangannya pada kali yang kedua. Semua ada di dalam Alkitab.
Dan bukan cuma Alkitab yang mencatat peristiwa Yesus ini. Bahkan ada para sejarawan yang bukan murid Yesus. Ada yang namanya Yosefus, ada yang penulis dari orang Romawi juga. Kalau Yosefus orang Yahudi. Ada banyak orang-orang yang bukan murid Yesus yang telah mencatat peristiwa bahwa memang benar-benar Yesus Kristus pernah datang ke dalam dunia, Sang Firman yang hidup, Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Kuasa, pernah datang menjadi manusia supaya bisa menjumpai manusia ciptaannya. Karena manusia tidak bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan yang tidak datang menyatakan dirinya. Manusia tidak bisa melihat Tuhan kalau Tuhan yang tidak memperlihatkan dirinya. Dan supaya manusia bisa melihat Tuhannya, maka Tuhannya datang dalam wujud manusia. Cuma di dalam kekristenan yang Tuhannya datang menampakkan diri kepada manusia. Tidak ada di tempat-tempat, di arena-arena yang lain. Kecuali dalam kekristenan, Firman yang hidup, Pencipta langit dan bumi, Tuhan penguasa datang menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya supaya manusia bisa percaya kepada Dia, dan barang siapa yang percaya bisa bersama-sama dengan Dia kelak dalam surga, dalam kerajaan yang kekal. Itu sebabnya hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan itu ada dicatat ya dari keempat Injil. Namun saat ini kita hanya akan baca dalam Injil Lukas saja ya, di salah satu Injil. Kita akan baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 53 ya. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Kita akan buka dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 atau pasal yang terakhir dari Injil ini, dan ayat yang terakhir ya, ayat 50 sampai ayat yang ke-53 ya. Mari sama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan melihat apa kata Alkitab peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Ini adalah kesaksian Injil Lukas mengenai kisah kenaikan Yesus ke surga. Oke, baik saudara, sudah dapat semua ya? Engkau di rumah masing-masing, mari engkau yang pegang gadget, bukalah kitab sucimu yang ada dalam gadget, dan jangan dulu terpengaruh dengan sosial media yang lain ya, kecuali kalau engkau lagi lihat live streaming, silakan ya. Tapi jangan teralih kepada hal-hal yang lain. Kita belajar firman Tuhan, kita menghormati hadirat Tuhan. Ketika firman-Nya diberitakan, Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai 53, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca, dan Bapak Saudara bisa ikuti pembacaan dari saya dengan bersuara. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang bisa menyimak dan merenungkan firman Tuhan ini. Dan terlebih berkati lagi ketika engkau bisa hidup di dalam firman itu, menjalani kehidupan di dalam takut akan Tuhan. Dan luar biasa lagi engkau akan sangat diberkati ketika firman Tuhan yang engkau renungkan, engkau hidupi, engkau bisa bagikan, ceritakan kepada orang lain, engkau bersaksi ya sebagai gaya hidupmu. Nah, ini kisah tentang Yesus sebelum terangkat ke surga. Dia bawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania, ya dikatakan di situ. Dan sebelum dia terangkat ke surga, dia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Makanya gereja, ya tradisi gereja, ketika jemaat selesai beribadah, hamba Tuhan akan mengangkat tangan untuk mengucapkan berkat kepada jemaat. Karena ini adalah teladan Tuhan Yesus. Kita baca di situ bahwa Yesus mengangkat tangannya, memberkati mereka, kemudian dia naik ke surga. Nah, makanya tradisi gereja selesai ibadah sebelum jemaat pulang, ya hamba Tuhan akan mengangkat tangan untuk menyampaikan berkat dari surga turun ke atas umatnya. Ya. Dan sedang ia memberkati mereka, dia terpisah dari mereka, dia naik ke surga. Ya. Kemudian tertutup oleh awan putih. Kata firman Tuhan dalam Injil yang lain. Kemudian datanglah malaikat menyampaikan kepada mereka, karena mereka terus menatap ke atas, ke langit, ya kan? Melihat Yesus naik. Berarti Yesus naik, surga itu ada di atas, karena Yesus naik ke atas. Ya. Kemudian malaikat berkata kepada mereka bahwa apa yang kamu lihat dia naik ke atas, demikian juga dia akan turun seperti itu. Itu dalam kisah Injil yang lain diceritakan. Dan akhirnya setelah mereka mendapatkan konfirmasi bahwa Yesus sudah naik ke surga, sudah ditutup oleh awan putih, sudah tidak kelihatan lagi, mereka sujud menyembah dan kemudian mereka pulang kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Ya kan? Bahkan mereka senantiasa berada di bait Allah, ya. Tiap hari mereka berkumpul, berdoa dan memuliakan Tuhan. Kenapa mereka bisa pulang dengan sukacita? Padahal itu adalah perpisahan, ya.
perpisahan. Ya, sementara mereka hidup, perpisahan sementara mereka hidup, karena kemudian kita semua akan dikumpulkan dalam kerajaan yang kekal. Tapi ketika itu mereka berpisah betul-betul dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tidak lagi menampakkan diri kepada mereka, ya, sampai mereka meninggal dunia, ya kan? Mereka terpisah dengan Tuhan Yesus secara fisik, maksudnya. Secara fisik mereka tidak berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus. Ini perpisahan, ya, yang sepertinya kelihatannya perpisahan yang lama dengan Tuhan Yesus. Nanti ketemu lagi di surga nanti, tapi itu nanti, ya kan? Pada akhir zaman nanti, ketika semua saleh-salehnya Tuhan berkumpul di surga. Nah, harusnya mereka sedih karena terjadi perpisahan. Harusnya mereka berduka cita, ya kan? Coba bagaimana kita dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kita kasihi, dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara, sahabat yang kita sayangi, yang dekat dengan kita, yang hari-hari kita temui, yang hari-hari kita ajak ngobrol, yang hari-hari selalu bersama-sama. Tiba-tiba dalam hari itu juga terpisah sepertinya untuk selamanya. Walaupun tidak selamanya maksudnya ya, ini secara fisik saja terpisah. Ya kan? Apa perasaan kita? Pasti sedih. Apa yang kita rasakan dalam batin kita? Duka cita, ya, duka cita yang mendalam. Tapi di sini kita lihat mereka bersuka cita. Bukan karena mereka senang Yesus berpisah dengan mereka, bukan. Tetapi waktu sebelum berpisah, Yesus sempat menyampaikan ada janji-janji berkat yang Yesus sampaikan kepada mereka. Ada perkataan firman yang telah menguatkan mereka, yang telah menginspirasi hidup mereka, yang telah memotivasi mereka, yang telah meneguhkan iman mereka, yang telah menguatkan batin mereka, sehingga mereka tidak berduka cita ketika mereka berpisah dengan Tuhan Yesus. Yesus naik ke surga, ya, beda dengan ketika Yesus mati dikuburkan. Ya, Yesus sebagai manusia, ya, bukan dia sebagai firman Tuhan. Sebagai manusia dia merelakan dirinya untuk mati, dan Yesus itu mati dia serahkan nyawanya kok. Ya, salib tidak bisa membunuh dia kalau dia tidak menyerahkan nyawanya. Walaupun dia sudah disiksa, dirajam, dihajar begitu rupa, kemudian dipakukan di atas kayu salib, Yesus tidak akan mati kalau dia tidak menyerahkan nyawanya. Karena memang dia manusia seutuhnya, dia manusia sejati, tapi dia juga Tuhan sejati. Ketika dia menyerahkan tubuhnya sebagai manusia di salib, dia tidak akan mati ketika dia tidak menyerahkan nyawanya. Makanya setelah sudah cukup waktunya, sudah selesai penebusan bagi dia, kematiannya sudah seperti dinubuatkan oleh para nabi, Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Nyawanya dia sebagai manusia. Ketika dia serahkan nyawanya, dia mati. Dan juga ketika saatnya tiba, dia ambil kembali nyawanya. Kenapa? Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Maut, kubur tidak bisa menahan dia lebih dari 3 hari. Seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Yesus mengambil perumpamaan seperti Yunus dalam perut ikan. Cuma 3 hari. Setelah itu dia bangkit. Dan atas kehendaknya sendiri, dia menyatakan diri kepada murid-murid, kepada siapa dia mau menyatakan dirinya. Dan Alkitab mencatat, 500 orang murid melihat dia bangkit dari antara orang mati. Dia ada begitu banyak saksi mata yang melihat kehidupan Yesus. Dan dia naik ke surga. Dan ketika dia naik, dia berikan janji yang istimewa kepada mereka. Waktu dia mati, murid-muridnya bersedih, berduka cita, mereka bersembunyi ketakutan. Maka Yesus bangkit menyatakan diri kepada mereka supaya mereka kuat. Tapi beda ketika dia naik, mereka tidak berduka cita, malah mereka bersuka cita. Kenapa? Karena ada 3 janji yang Yesus berikan kepada mereka. Ada 3 tujuan utama dari kenaikan Yesus ke surga. Nah, pagi hari ini kita akan melihat apa 3 tujuan utama itu. Apakah tujuan kenaikan Yesus? Ya, ini menjadi tema kita, ya, tema khotbah, dan tema umum ibadah kita adalah Victory of the Ascension Jesus, ya kan? Kemenangan dalam kenaikan Yesus. Nah, apa kemenangannya itu? Inilah kemenangan itu adalah 3 tujuan yang kita akan pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita lihat apa yang pertama, tujuan kenaikan Yesus. Kita baca dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat, ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita baca, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, ini janji Yesus yang pertama. Tujuan kenaikan Yesus ke surga. Kemenangan Yesus dia naik ke surga. Yaitu yang pertama adalah Yesus berjanji.
Lebih baik kalau aku, kata Tuhan Yesus, naik ke surga. Ya, kita lihat sini gambarnya, Yesus naik ke surga. Ya. Lebih baik bagimu kalau aku naik ke surga, kata Tuhan Yesus. Karena kalau aku naik ke surga, tujuan aku naik ke surga, kata Tuhan Yesus, aku siapkan tempat bagimu di sana. Amin. Yesus siapkan tempat bagi kita di sana. Yesus siapkan istana bagi kita di sana. Yesus siapkan kerajaannya untuk menyambut kita dan tinggal bersama-sama dengan Dia di sana. Ya. Kenaikan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita dapat diibaratkan seperti ini. Seperti seorang raja yang kemudian pergi ke negeri yang asing untuk mencari anak-anaknya yang terhilang. Karena ada anak-anaknya yang terhilang, terbuang dari istananya. Sang raja pergi ke negeri yang asing, mencari anak-anaknya, mengumpulkan anak-anaknya. Dan setelah dia sudah temukan anak-anaknya, dia berkata, nanti kalian ya kembali ke kerajaan Bapak. Bapak sekarang akan pulang dulu ke kerajaan untuk siapkan istana bagi kalian, untuk siapkan tempat yang indah bagi kalian. Karena kalian sudah kutemukan. Ya. Nanti saatnya kalian akan tiba, kalian akan bertemu kembali. Bapak akan pulang ke kerajaan Bapak untuk siapkan bagi kalian tempat. Seperti itulah kira-kira analoginya. Ya. Itu yang sudah lakukan. Yesus adalah sang raja di atas segala raja, penguasa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang berkuasa di surga. Dia turun ke bumi cari anak-anaknya hilang. Setelah dia temukan anak-anaknya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Dia, yang diangkatnya menjadi anak juga, Yesus berkata, aku kembali ke rumah Bapakku. Dan di sana aku akan sediakan tempat bagi engkau. Nanti engkau akan bersama-sama dengan aku. Sekarang memang belum. Ya. Karena aku akan sediakan tempat bagimu. Kalau tempat kita sudah selesai di sana, maka semua kita akan dijemput untuk pulang kembali ke sana. Amin Bapak Ibu. Makanya Yesus belum datang. Ya. Kita memang sedang menantikan kedatangannya Dia dan sudah semakin dekat Yesus akan datang. Tapi Yesus belum datang. Kenapa Yesus belum datang? Karena jumlah bilangan anak-anaknya yang harus bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya belum genap jumlahnya. Kenapa belum genap? Ya. Karena mungkin ada yang belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum ada yang memberitakan kepada dia tentang kebenaran di dalam Yesus, keselamatan dalam Yesus. Atau mungkin juga ada yang belum lahir sampai hari ini. Yesus harus menunggu kelahirannya. Supaya kalau memang dia adalah orang-orang yang terpilih untuk diselamatkan, jumlah bilangannya sudah cukup, maka kalau sudah cukup mereka terkumpul semua di muka bumi ini, dan semua sudah percaya kepada Yesus, maka tibalah saat kesudahannya, Dia datang menjemput semua anak-anaknya. Amin. Makanya kita berdoa. Jangan cuma juga berdoa, kita bersaksi supaya orang-orang yang memang harus menerima kabar keselamatan dan diselamatkan semua bisa percaya Yesus. Dan kalau sudah genap jumlah bilangannya orang yang percaya Yesus, maka tidak ada lagi yang menghalangi Yesus untuk datang pada kali yang kedua menjemput gerejanya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya tujuan Yesus yang pertama adalah Dia sediakan tempat bagi kita. Mari ya, kita semakin setia iring Tuhan hari-hari ini supaya kita masuk dalam bilangan orang-orang yang bukan cuma dipanggil, bukan cuma dipilih, tapi juga orang-orang yang diselamatkan, yang terima hidup yang kekal. Ya. Karena dunia ini adalah sebuah filter bagi kita, sebuah proses penyaringan bagi kita. Siapa yang bertahan sampai pada kesudahan, sampai pada kesudahannya, kata firman Tuhan, yang setia sampai akhir, kata firman Tuhan, maka mereka akan melihat kemuliaan Bapanya di surga ketika kemuliaan itu dinyatakan kepada mereka. Mari kita hidup dengan sungguh-sungguh hari-hari ini. Sekarang zaman semakin jahat, tidak ada semakin baik. Ya. Semua semakin buruk keadaannya, semua semakin terpuruk kondisinya. Mari kita sungguh-sungguh iring Tuhan hari-hari ini. Mari kita lebih lagi ya, radikal mengiring Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan seluruh kehidupanmu menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan, menjadi perabotan yang mulia bagi kerajaan surga, yang terbuat dari emas yang murni, yang diproses oleh kehidupan dunia ini, yang diproses oleh keras dan jahatnya dunia ini. Engkau justru semakin setia. Emas itu engkau mau taruh dimanapun dia tetap adalah emas. Amin Bapak Ibu. Ya. Bahkan di dalam tempat sampah pun, misalnya dia dibuang di tempat sampah, itu tetap emas. Ya kan? Mau dibakar pun, itu tetap emas, dia tidak akan berubah. Ya, menjadi jerami. Enggak, dia tetap emas. Artinya dimanapun engkau, mungkin Tuhan izinkan engkau saat ini dalam keadaan yang menderita, dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang susah, engkau adalah tetap emas yang murni, yang satu saat nanti emas itu akan dikumpulkan oleh Bapamu yang di surga dan bersama-sama dengan Dia. Engkaulah emas yang murni. Itu sebabnya jadilah, berperilakulah sebagai emas yang murni, yang betul-betul di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh iring Tuhan. Itu yang pertama. Tuhan sediakan tempat bagi kita. Kemudian apa tujuan yang kedua?
tujuan dia naik ke surga, yaitu dia mengutus Roh Kudus. Ya, kalau dia sediakan tempat bagi kita sebagai anak-anaknya. Yang kedua, dia mengutus Roh Kudus untuk kita. Kita baca dalam Yohanes 16. Ya, Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Kalau Bapak Ibu sudah siapkan catatan, boleh catat ini supaya engkau bisa simpan firman Tuhan. Ada 3 tujuan kenaikan Yesus. Ya, 3 janji Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, sehingga murid-muridnya bersuka cita dengan kenaikan Yesus ke surga. Yohanes 16 ayat 7 sampai 11, demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Haleluya. Ya. Adalah lebih baik, kata Tuhan Yesus, aku pergi tinggalkan kamu. Dan aku tidak tinggalkan kamu sebagai yatim piatu, seperti seorang anak yang kehilangan orang tua, tidak. Aku kembali ke kerajaanku, ke rumah Bapakku, tapi aku akan kirim penolong kepadamu. Aku akan kirim penghibur kepadamu, yang akan selalu menemani engkau sampai kesudahan zaman, sampai hari kiamat. Ya. Sampai seberapa lama engkau hidup tengah-tengah dunia ini, penghibur, penolong itu akan terus menyertai kehidupanmu. Ya, saya kembali kepada analogi cerita tadi, ya, ibaratnya seorang raja yang kembali pulang ke kerajaannya, ya. Sebelum dia kembali ke kerajaannya, dia bilang kepada anak-anaknya yang terdampar di negeri yang asing. Bapak ini berkata, raja ini berkata, aku akan kembali ke kerajaan anak-anakku, ya, tapi aku tidak biarkan kalian di negeri yang asing sendirian seperti ini. Aku akan kirim yang akan mewakili aku untuk mendampingi kalian, menolong kalian, menemani kalian sampai saatnya tiba kalian akan berjumpa dengan aku kembali dalam kerajaan yang kusiapkan bagimu. Seperti itu. Ya, Yesus sebagai raja, dia segala raja, dia pulang kembali ke kerajaannya, tapi dia utus Roh Kudus, dia utus penolong, ya. Dan penolong ini yang akan menyertai gereja Tuhan sampai selama-lamanya. Ya. Ada yang menafsirkan penolong ini adalah si ini, si itu, si A, si B, si C. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Penolong itu bukan manusia. Ya. Ada yang coba, orang dari keyakinan yang lain, mencoba menafsirkan bahwa penolong itu namanya si A, si B, si C. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Penolong itu bukan manusia. Karena kalau dia manusia, mana mungkin dia bisa menyertai dari naik ke surga 2000 tahun yang lalu sampai hari ini dan sampai Tuhan datang. Mana mungkin manusia bisa hidup lebih daripada 1000 tahun? Tidak ada. Alkitab mencatat umur tertua manusia adalah Metusala, 969 tahun usianya, tidak sampai 1000 tahun. Dan Yesus naik ke surga sampai dengan hari ini, itu sudah 2000 tahun kurang lebih. Mana ada manusia bisa hidup lebih daripada 2000 tahun? Tidak ada. Jadi yang penghibur penolong ini bukan si A, bukan si B, bukan si C, bukan manusia. Tafsiran-tafsiran seperti itu salah total. Itu enggak benar. Yang benar, penolong itu, penghibur itu adalah Roh Kudus, rohnya Tuhan. Amin. Hanya roh Tuhan yang bisa hidup kekal selama-lamanya, yang bisa hidup mendampingi semua orang percaya. Semua orang. Kalau ada 2 miliar orang Kristen, ya, dari 6 miliar penduduk dunia. Kalau sekarang sudah 7 miliar lebih, berarti 2 miliar lebih. Karena penduduk Kristen di dunia ini, ya, agama Kristen adalah agama mayoritas terbanyak di dunia. Sepertiga penduduk bumi itu adalah Kristen secara statistik. Nah, kalau ada sepertiga penduduk bumi, banyaknya ada sekian miliar, banyaknya ada sekian miliar orang percaya yang ada dalam diri mereka Roh Kudus yang menemani mereka kalau mereka percaya sungguh-sungguh. Amin. Nah, mana bisa ada manusia yang bisa menemani sekian miliar orang? Tidak ada. Jadi dengan demikian, yang benar, Roh Kudus adalah rohnya Tuhan yang menolong kita. Dan hari-hari ini kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Memperingati karena dia sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Itulah tujuan Yesus naik ke surga. Dia mengutus Roh Kudus, rohnya untuk datang ke dalam dunia, mendampingi setiap orang percaya. Dari awal hidupnya sampai kematiannya. Dari Yesus naik ke surga sampai hari kiamat, Roh Kudus ada di tengah-tengah dunia, mendampingi kita. Itu tujuan Yesus naik ke surga yang kedua. Jadi yang pertama, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin kan itu Bapak Ibu. Yang kedua, dia naik ke surga untuk mengutus Roh Kudus untuk kita, menolong kita, menemani kita sampai akhir zaman. Dan yang ketiga, yang terakhir, tujuan Yesus naik ke surga, yaitu Yesus naik ke surga untuk menjemput gerejanya, yaitu kita. Kita lihat dalam kisah para rasul pasal yang pertama,
Ya, ayat 6 sampai 11. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu. Kita langsung pasal yang pertama ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memuliakan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, itu tujuan yang ketiga. Yesus datang untuk kelak satu saat nanti dia akan menjemput gerejanya, yaitu kita. Siapa itu gerejanya? Yaitu orang-orang yang percaya kepada dia, percaya kepada kematiannya untuk pendamaian dosa dunia, untuk mendamaikan manusia dengan Bapa di surga. Percaya kepada dia yang bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulung kebangkitan. Karena kubur tidak bisa menahan dia. Seperti dia serahkan nyawanya kepada Bapa, dia ambil kembali nyawanya dan dinyatakan dirinya sebagai Tuhan yang hidup berkuasa. Dan percaya kepada dia, Yesus yang mana? Yesus yang naik ke surga, yang menjanjikan bahwa dia akan datang pada kali yang kedua, menjemput kita. Dia sediakan tempat bagi kita, dia utus Roh Kudus untuk menolong kita. Dan ini benar-benar ya, hanya ada di dalam kitab suci kita. Janji yang seperti ini. Tuhan yang janji menjemput umatnya. Ya. Bapak Ibu, kita bangga menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yesus sang firman yang hidup, Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan sendiri yang datang menjemput umatnya. Di mana ada kebenaran seperti ini? Selain di dalam kekristenan. Tuhan yang sendiri datang menjemput umatnya. Tuhan datang menjemput gerejanya. Tuhan datang untuk mengangkat kita semua masuk dalam kerajaan yang kekal. Untuk bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan kekal, yaitu di surga yang permai. Luar biasa. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, jadikan ini sebagai sebuah pengharapan iman yang teguh dalam dia. Bahwa Tuhan kita, dia sangat-sangat mengasihi kita. Ya. Dia sangat-sangat menyayangi kita. Dia naik ke surga untuk mengutus Roh Kudus penolong bagi kita selama-lamanya sampai kesudahan zaman. Dia akan mendampingi kita, yaitu Roh Penghibur, Roh Kebenaran. Dan yang ketiga, dia naik ke surga untuk menjemput kita semua bersama-sama dengan dia dalam kerajaannya yang kekal. Apa yang kurang Bapak Saudara? Tidak ada yang kurang. Karya Yesus betul-betul sempurna dan mulia dan indah bagi kita semua. Itu sebabnya mari ya, saya akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Saudara untuk punya pengharapan iman yang teguh di dalam Yesus. Bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhanmu. Yesuslah satu-satunya juru selamatmu. Yesuslah satu-satunya penebusmu. Yesuslah satu-satunya yang telah membawa engkau diperdamaikan dengan Bapa di surga. Yang telah mengangkat engkau menjadi anak-anaknya. Tidak ada di seluruh dunia ini umat yang percaya kepada Allahnya, yang kemudian Allahnya mengangkat umatnya itu menjadi anak-anaknya. Luar biasa. Arti menjadi anak-anak Tuhan itu adalah suatu hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat intim, hubungan dipersatukan dalam darah Kristus. Karena anak-anak itu adalah darah kandung orang tuanya. Nah, orang tua kita adalah Bapa di surga, Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Dia adalah Bapa kita. Dan kita sebagai anak-anaknya, dalam diri kita mengalir darahnya Tuhan. Darah penebusan, darah pendamaian, darah Kristus yang sudah mati buat kita. Makanya kita pun nanti saatnya kelak, kita akan dijemput untuk bersama-sama dengan dia di dalam surga yang permai, surga yang abadi, kekal buat selama-lamanya. Oh, betapa indah menjadi anak-anak Tuhan. Betapa indah menjadi murid Kristus. Mari kuatkan imanmu, teguhkan imanmu, pengharapanmu. Mari sungguh-sungguh iring Tuhan hari-hari. Sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. Tidak lama lagi Tuhan akan menjemput. Kata malaikat, sebagaimana kamu melihat dia naik ke surga dan ditutupi oleh awan putih. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Engkau akan melihat dia datang kembali dari awan yang putih, dari angkasa. Engkau akan lihat dia turun ke bumi untuk menjemput kita semua. Saleh-salehnya Tuhan, kata firman Tuhan. Orang-orang yang dikuduskan dan dibenarkan oleh kuasa Tuhan, oleh darahnya. Dia akan jemput kita semua untuk kembali pulang ke rumah dia, bersama-sama dengan dia dalam surga yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Kiranya Roh Kudus menguatkan kita semua dan meneguhkan iman percaya kita kepada dia. Mari bersama-sama kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah datang melawat kita semua.
Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang kami bisa dengarkan pada pagi hari ini. Hanya Engkau Tuhan, Sang Firman, Tuhan pencipta langit dan bumi, Sang Tuhan yang Maha Kuasa, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang ada di bumi ini. Di bumi dan di surga Engkaulah penguasanya. Tapi Engkau mau datang ke dunia menjadi manusia supaya kami bisa mengenal siapa Tuhan pencipta kami, dan kami dipulihkan sebagai ciptaan yang sempurna, ciptaan yang termulia. Engkau pulihkan kami, Engkau perdamaikan kami dengan Engkau sebagai Sang Pencipta, dengan Tuhan yang ada di surga. Engkau firman yang hidup, Engkau naik kembali ke surga, Engkau tidak biarkan kami sendirian di dalam dunia ini, melainkan Engkau menjanjikan 3 hal yang indah pada kami. Tujuan kenaikan Engkau ke surga, yaitu Engkau sediakan tempat bagi kami di surga, supaya ketika tiba saat nanti kami akan kembali kepada Engkau di surga. Dan yang kedua, Engkau utus penolong bagi kami, yaitu Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu ya Tuhan, bukan manusia yang Engkau utus untuk mendampingi kami setelah Engkau naik ke surga, tapi Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu yang kudus Engkau utus ke dalam dunia untuk mendampingi semua orang percaya. Ada sekian miliar orang yang percaya kepada Engkau di dunia ini. Bahkan secara statistik sepertiga penduduk bumi adalah orang yang percaya kepada Engkau. Engkau dampingi semua itu Tuhan Yesus. Engkau hadir di dalam setiap hati mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Sebagai penolong, sebagai penghibur, itulah Roh Kudus-Mu Tuhan, yang ada dalam diri kami masing-masing, yang ada bagi gereja-Mu di atas muka bumi ini. Dan yang ketiga, Engkau datang kembali menjemput kami Tuhan Yesus, sebagai Raja yang kekal, datang menjemput anak-anaknya dalam dunia ini untuk bawa dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat 3 janji-Mu itu. Makanya seperti para murid bersuka cita ketika Engkau naik ke surga, dalam Injil Lukas tadi dikisahkan, maka kami pun juga gereja-Mu di akhir zaman, kami sungguh bersuka cita Tuhan, memperingati kenaikan-Mu ke surga, karena kami percaya Engkau akan datang kembali menjemput kami Tuhan Yesus, untuk bawa bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan Yesus, GPDI Bethesda Keluarga Ilahi. Kami berdoa untuk Bapak Gemala Ibu Rohani Tuhan Yesus, untuk hamba-Mu Tuhan Yesus, suami istri sekeluarga, seisi pastori, untuk semua keluarga hamba Tuhan yang ada di jemaat kami, untuk semua keluarga jemaat Tuhan, untuk semua dewasa muda, untuk semua pemuda remaja sampai pada anak-anak Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua pekerjaan profesi mereka Tuhan, baik sebagai pedagang, pengusaha Tuhan Yesus, Kau tolong, Kau berkati usaha mereka Tuhan Yesus, Kau berkati rumah tangga keluarga mereka, supaya usaha mereka tetap bisa berjalan dengan baik Tuhan Yesus, di tengah-tengah kemunduran ekonomi kami akibat pandemi COVID-19. Kami juga berdoa untuk semua pegawai, pekerja, karyawan Tuhan Yesus, supaya mereka tetap bisa bekerja dengan baik, dan mereka bisa tetap berkreasi Tuhan Yesus dalam aktivitas mereka sehari-hari, entah mereka yang bekerja di rumah atau mereka yang juga masih beraktivitas di tempat kantor mereka bekerja, instansi mereka bekerja. Kau berkati juga semua Tuhan Yesus mahasiswa pelajar, walaupun mereka harus berstudi di rumah masing-masing, Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, studi mereka. Engkau berkati juga semua ibu-ibu rumah tangga supaya tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka Tuhan Yesus. Engkau berkati juga semua anak-anak Tuhan Yesus, sampai kepada anak-anak bayi sekalipun. Engkau berkati semua Tuhan Yesus, jemaat-Mu. Engkau berkati Tuhan Yesus kehidupan kami masing-masing. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang bimbang Engkau teguhkan, yang mempercaya, yang dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, Engkau lindungi setiap umat-Mu Tuhan Yesus, jemaat-Mu. Hindarkan daripada terpapar virus COVID-19 Tuhan Yesus. Luputkan dari semua sakit penyakit, dari semua musibah dan bencana. Dalam nama Yesus, kami percaya perlindungan Tuhan menjadi jaminan kekuatan bagi kami. Kami juga serahkan semua orang percaya Tuhan Yesus, gereja-Mu di kota Palu ini, di Sulawesi Tengah dan Indonesia Tuhan Yesus, dan di banyak negara yang sementara ini mengalami pandemi COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintah negara kami, kota Palu, untuk di provinsi dan di Indonesia, Bapak Presiden dan semua jajarannya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, semua aparatur negara, semua Tuhan Yesus, dunia usaha, semua aktivitas Tuhan Yesus, marketplace yang ada, Kau berkati semua Tuhan Yesus, supaya kami bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan hidup yang normal Tuhan Yesus, dengan hidup yang baik, bisa berjalan semua perekonomian kembali seperti normal, seperti sedia kala, bahkan lebih maju lagi Tuhan Yesus, lebih meningkat lagi di dalam perlindungan berkat kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa hidup dengan baik Tuhan Yesus di tengah-tengah pandemi ini. Kami bisa hidup dengan normal, kami bisa hidup dengan diberkati di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, terima kasih. Rindu kami kepadamu Tuhan Yesus, kami percaya sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kau lindungi kami, Kau jaga pelihara kami, Kau berkati kami sebagai biji mata-Mu, sebagai anak-anak tebusan darah-Mu yang Kau kasihi. Terpuji-puji dalam nama-Mu Tuhan Yesus, terima kasih. Rindu kami kepadamu Tuhan Yesus, kami akan akhiri ibadah kami. Berkati semua pelayan-Mu Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, tim pelayan
altar, tim multimedia yang sudah mendekorasi gereja ini Tuhan Yesus, dan semua yang sudah bisa hadir beribadah walaupun hanya terbatas kami bisa hadir Tuhan Yesus, dan semua jemaat yang ada di rumah masing-masing di tempat mereka menyaksikan tayangan siaran ini Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sempurnakan doa kami Tuhan Yesus. Ampuni salah dan dosa kelemahan kekurangan kami Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami mengucap syukur. Kami percaya hidup kami, iman kami diberkati lewat peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada hari ini kami sudah laksanakan ibadahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami akan alaskan akhiri doa kami ini dengan doa seperti yang telah Kau ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Saudara, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Dengarkan dan aminkan firman berkat Tuhan datang kepadamu demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia keselamatan, pilihan, jaminan kepastian hidup yang kekal dari Bapa di surga, pembelaan, penyertaan, tuntunan, bimbingan, firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Putranya, persekutuan, pemeteraian, penghiburan, pengurapan, berkat, dan perlindungan yang sejati oleh Roh Kudus beserta dengan engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang selama kau hidup di tengah dunia ini, jadilah garam dan terang bagi dunia ini, jadilah agen perubahan bagi dunia ini, jadilah duta besar kerajaan surga bagi dunia ini, jadilah berkat bagi dunia ini. Melalui tutur katamu, tingkah lakumu, biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan, dan kerajaan surga dinyatakan di tengah-tengah dunia ini seperti dinyatakan di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima firman berkat Tuhan dengan iman katakan haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita berdoa dan bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat menikmati berkat Tuhan lewat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan. Saya juga mau sampaikan bahwa hari Minggu 3 hari lagi tetap akan ada pelayanan lewat live streaming seperti ini di jam yang sama, jam 9 pagi. Saya berharap bahwa semua jemaat Tuhan tetap mengikuti setiap ibadah yang sudah ditetapkan dengan baik. Kami juga dari Ibadah Raya, dari multimedia, hamba-hamba Tuhan sudah berusaha yang terbaik untuk tetap melayani Bapak Ibu Saudara supaya rohani Bapak Ibu Saudara terus bertumbuh. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.